Jadi waktu masih anak-anak dikenal dengan Raden Bagus. Dewoso ketika sudah dewasa jinunjung leng pun sampun jinunjung lengge. Ketika sudah dewasa dia punya jabatan ya. Nomor Raden Ngabei. Nah, ketika dia sudah dewasa, punya jabatan, dia dikenal dengan nama Raden Ngabei. Nomor Raden Ngabei alore pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita yang halal yang barokah, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan diselamatkan dari segala mara bahaya, baik dari kita, keluarga kita, dan kampung kita. Teman-teman, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Alhamdulillah kita tahun ini bareng puasanya dengan Muhammadiyah, meskipun ya agak alot sebenarnya, karena kayaknya hanya Aceh yang ngelihat gitu. Nah teman-teman ya, saya itu ada manuskrip tahun 1600-an. Jadi bercerita tentang Wali Songo, bercerita tentang kerajaan Cakaningrat, bercerita juga tentang kerajaan Pajang. Menariknya itu gini teman-teman. Saya itu kan penasaran ya, penasaran sebenarnya kenapa di antara putranya Panembahan Senopati itu kok ada yang bergelar Sayyid, kan gitu ya. Di antara anak-anaknya Panembahan Senopati itu ada yang namanya Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo itu dikenal dengan nama Sayyid Abdul Ghaffar. Jadi saya itu heran, kok bisa ya Panembahan Senopati kok gelarnya Sayyid, putranya Panembahan Senopati menggunakan gelar Sayyid, kenapa gitu? Kan laki-lakinya Panembahan Senopati kan ke Majapahit kan gitu ya, menurut saya seperti itu. Ternyata teman-teman, apa yang saya pahami itu kan gini ya, jadi kan sepengetahuan saya Mataram ini disebut sebagai Brawi keturunan daripada Majapahit kan di ini apa Babat Tanah Jawi ya. Itu sepengetahuan saya, nggak tahu kalau memang ada yang lebih tua dari itu, tapi sepengetahuan saya di Babat Tanah Jawi itulah nama Mataram disebut sebagai keturunan daripada Majapahit, dari Nyai Sabinah perempuannya. Jadi ibunya bernama Nyai Sabinah, keturunan daripada Pangeran Soeb bin Panembahan Kidul bin Sunan Giri. Jadi mungkin saya gini mikirnya, oh mungkin Pangeran Purboyo ini menggunakan gelar Sayyid dari jalur perempuan gitu, artinya dari Nyai Sabinah gitu. Itu seperti itu. Ternyata teman-teman, ini ada manuskrip yang tua tahun 1600-an bercerita tentang Pajang. Justru masih Sultan Pajang masih punya anak, Sultan Pajang masih punya anak 4. Jadi kayak Sultan Trenggono masih belum lahir kayaknya itu, karena baru 4 disebut. Artinya tua kan ya, artinya tua. Dan bentuknya tembang. Kalau orang Jawa Timuran bilangnya mocopatan atau memacah, kalau orang Madura bilang. Jadi istilah mocopatan.
menggunakan tembang sinom. Nih. Nah, manuskrip Sabrah itu perlu diketahui itu ditulis oleh Kiai Sabrah, keturunan daripada Kanjeng Sunan Giri. Nah, beliau menyalin ulang tulisan Kiai Suluki. Kiai Suluki itu, Syekh Suluki atau Kiai Suluki adalah muridnya Kanjeng Sunan Giri yang diperintah untuk mencatat dan menceritakan silsilahnya Kanjeng Sunan Giri yang begitu. Sehingga Kiai Sabrah ini menulis ulangi tulisan Kiai Suluki dan juga menceritakan ulang tentang Wali Songo gitu. Nah, ini teman-teman ya. Nanti saya baca, saya tembangkan, tapi ya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Jadi kalau salah tembangnya nanti ya mohon dimaafkan. Manuskrip Sabrahnya itu ada 83 halaman. Jadi ini halaman yang ke-74 teman-teman. Di lembaran yang ke-74. Tembangnya tembang sinom, pupuh sinom. Jadi bentuk tembang. Bentuk tembang. Kau nang tilamo-lamo sudah diketahui lama gitu ya. Sudah sejak lama. Datan titeni inguni sudah diketahui sejak lama, maksud gitu ya. Artinya ini data ini udah diketahui sejak lama gitu. Sultan Pajang apa putra. Nah ini. Sultan Pajang mempunyai anak. Sekawan putrane Reki, ini mungkin Riko ya. Jadi karena darurat syair jadi Reki kan menyamakan dengan syair sebelumnya kan. Ya kan memang begitulah tembang-tembang itu ya kayak Arab begitu kan, ada darurat syair ada begitu. Jadi ini ceritanya sudah diketahui sejak lama, sudah dari generasi ke generasi mungkin gitu ya, bahwasanya cerita itu turun temurun diketahui bahwasanya Sultan Pajang itu punya anak 4 gitu. Sultan Pajang punya anak 4. Mulane asa siwi pertama ya, alantaran Raden Bagus muncul yang namanya Raden Bagus, atau pertama yang disebut Raden Bagus. Wanutya kang ketiga, wanutya kang ketiga gitu mungkin ya. Yang 3 itu perempuan, jadi ada 4 kan ya. Yang pertama yang laki-laki, yang laki-laki ya Raden Bagus, yang ketiga perempuan. Warucu jalo sanunggil. Nah, jalu itu kan laki-laki ya, jaler gitu, jalu. Jadi yang satu itu laki-laki, yang 3 perempuan, satu laki-laki, jadi 4 lah. Ini langsung ya. Pembayuni Ratu Masrat noneng Pembayuni Ratu Masrat noneng puro. Pembayun Mbak Yu mungkin ya. Yang pertama adalah namanya siapa? Yang tertua namanya adalah Ratu Mas Ratno Ning Puro. Ono malih ingkang nomo, ada lagi yang bernama Nomo Ni Ratno Kenconowati. Jadi yang pertama Ratu Mas Retno Ning Puro, yang kedua itu
Ratu Kenconowati ing wau sumandenira. Yang mana tadi Ratu Kenconowati itu anomo sekaring puri bernama Ratu bernama Sekar ing Puri, Sekaring Puri. Jadi Ratu Mas Ratno ning Puro. Yang kedua yaitu Ratu Kenconowati. Yang ketiga Ratu Sekaring Puri. Yang ketiga Ratu Sekaring Puri. Itu yang ketiga, teman-teman ya. Jadi 4 ya. Ya 3 sudah. Kang Putra Sami punika maksi Timur. Yang laki-laki punika maksi Timur itu maksudnya gini, katanya yang ngajarin saya itu masih waktu anak bayi atau masih anak-anak lah, masih gulam, masih anak-anak gitu, masih anak-anak. Raden Bagus Dewoso, nah dikenal dengan Raden Bagus. Jadi waktu masih anak-anak dikenal dengan Raden Bagus. Dewoso ketika sudah dewasa jinunjung pun sampun cinunjung lengge. Ketika sudah dewasa dia punya jabatan ya. Nomor Raden Ngabei. Nah, ketika dia sudah dewasa punya jabatan, dia dikenal dengan nama Raden Ngabei. Nomor Raden Ngabei alore pasar. Nah, ketika sudah dewasa dia punya jabatan, dia dikenal dengan Raden Ngabei lore pasar atau loreng pasar, lor ing pasar. Lalu siapa teman-teman Raden Ngabei loreng pasar itu? Ya Penembahan Senopati. Data ini menunjukkan bahwasannya Penembahan Senopati itu sah sebagai putra wayah atau putranya Sultan Pajang. Jadi bukan anak angkat sebagaimana yang sudah beredar sekarang itu, bukan, tapi memang putranya Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Dimana kita tahu bahwasanya Sultan Hadiwijaya itu adalah keturunan daripada pancer laki-laki dari Jumadil Kubro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.